Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Abdul Hakam Salahuddin MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara, dan semua teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita bisa melaksanakan presentasi dengan keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tak tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya bila nanti di yaumil qiyamah. Saya selaku perwakilan dari kelompok 7 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Marilah kita buka presentasi kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga presentasi kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Ala hadiniyah bali syafaatir Rasulillah. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi, saya selaku moderator akan menyampaikan sedikit pengantar tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang lembaga independen. Apa itu lembaga independen? Lembaga independen adalah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat, yang mana lembaga tersebut melaksanakan tugasnya secara independen, atau biasa kita sebut dengan lembaga yang bekerja sendiri tanpa terikat oleh pihak manapun. Mungkin itu untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami dari kelompok 7. Silakan, kepada yang bertugas saya persilahkan. Perkenalkan, saya Anggun Puspita akan menjelaskan tentang lembaga negara independen. Kemunculan lembaga negara yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak secara memosisikan diri sebagai salah satu dari 3 lembaga trias politica yang mengalami perkembangan pada 3 dasawarsa terakhir abad ke-20. Kecenderungan lahirnya berbagai lembaga negara bantu sebenarnya sudah terjadi sejak runtuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Kemunculan lembaga baru seperti ini pun bukan merupakan satu-satunya di dunia. Di negara yang sedang menjalani proses transisi menuju demokrasi juga lahir lembaga tambahan negara yang baru. Lembaga independen berdasarkan konstitusi antara lain: 1. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. 2. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal secara tegas diatur dalam undang-undang. 3. Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. 4. TNI dan Polri. TNI dan Polri merupakan abdi negara yang sama-sama bekerja untuk pemerintahan dan sebagai perwujudan bela negara dalam pertahanan dan keamanan. 5. Kejaksaan Agung adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Yang keenam, Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketujuh, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, dengan fungsi melaksanakan kajian, pelindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan hak asasi manusia. Sebelumnya sudah dijelaskan pengertian dari lembaga
independen mandiri oleh teman saya. Selanjutnya saya Cesara Rayona Mareta akan menjelaskan tugas dan kewenangan lembaga negara independen tersebut. Yang pertama adalah Komisi Yudisial atau biasa yang disebut KY. KY mempunyai wewenang yaitu mengusulkan pengangkatan Hakim Agung di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Tugas KY adalah melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, dan memutuskan pengangkatan atau penetapan terhadap calon Hakim Agung. Kedua adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia mempunyai tugas yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengawasi dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kewenangan Bank Indonesia adalah kewenangan memberikan izin atau right to license, kewenangan untuk menetapkan kebijakan atau right to regulate. Yang ketiga, Komisi Pemilihan Umum atau biasa disingkat adalah KPU. KPU mempunyai tugas dan kewenangan sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang sebagai berikut, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, mengkoordinasikan peraturan pemilihan umum di desa-desa atau biasa kita sebut TPS. 4. Lembaga independen Polri dan TNI. Polri TNI adalah salah satu pelengkap negara yang berfungsi sebagai pelindung keamanan dan kenyamanan rakyat. Polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Polisi merupakan lembaga negara yang berkaitan dengan penegakan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang polisi tercantum dalam pasal 15 ayat 1, 15 ayat 2, dan pasal 16 ayat 1, yaitu menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan penyelesaian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Tugas pokok TNI menurut pasal 7 ayat 2 adalah mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme. Selanjutnya, wewenang TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kelima, yaitu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung memiliki tugas dan kewenangan yaitu menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektivitaskan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang. Keenam, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK. KPK mempunyai wewenang yaitu mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugasnya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Bab 2, terdapat 5 tugas utama yang dibebankan pada lembaga KPK. 5 tugas tersebut saya sebutkan 2 saja yang utama, yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga independen mandiri terakhir adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM mempunyai tugas dan wewenang yaitu Pengadilan HAM bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Itu tadi beberapa tugas dan wewenang dari Lembaga Negara Independen Mandiri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya pada presentasi kali ini. Tadi sudah dijelaskan tentang apa saja lembaga independen yang ada di Indonesia.
dan apa saja tugas serta wewenang lembaga independen di Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kesimpulan pada presentasi kali ini. Bahwasanya lembaga independen adalah lembaga yang dibuat oleh pemerintah pusat yang mempunyai kinerja atau bekerja secara independen. Pada dasarnya kedudukan lembaga-lembaga di Indonesia, khususnya lembaga independen, pasti berpacu atau bergantung pada wewenang, tugas, serta fungsi yang sudah ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu perlu diketahui bahwasannya istilah dari lembaga independen itu banyak diutarakan oleh para pakar atau sarjana hukum tata negara. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator dan juga perwakilan dari kelompok 7 menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan juga penyampaian materi yang kurang berkenan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Bila fiq walidayah, waridawalidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.